Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Damayanti dengan NIM 195-2035, mahasiswa dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Wawan Gunawan, SPD, MPD. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian teori belajar kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cogiter yang artinya berpikir. Sedangkan menurut beberapa para ahli, contohnya yaitu Sam pada tahun 2010 menyatakan bahwa teori kognitif menekankan bahwa peristiwa belajar merupakan proses internal atau mental manusia. Teori kognitif menyatakan bahwa tingkah laku manusia yang tampak tidak bisa diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental yang lain seperti motivasi, sikap, minat, dan kemauan. Sedangkan menurut Daliono pada tahun 2007 bahwa dalam teori belajar kognitif dinyatakan bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya dikontrol oleh reward atau reinforcement. Mereka ini adalah para ahli jiwa aliran kognitivis. Menurut pendapat mereka, tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Pada intinya, teori kognitif yaitu teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar tersebut. Oke, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang konsep tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Konsep tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik ini juga dikenal dengan nama taksonomi Bloom yang dicetuskan oleh Benjamin Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956. Benjamin Bloom adalah seorang psikolog bidang pendidikan yang meneliti dan mengembangkan mengenai kemampuan berpikir seseorang dalam suatu proses pembelajaran. Taksonomi Bloom adalah konsep tentang 3 model hierarki yang digunakan untuk mengklasifikasikan pengembangan pendidikan anak secara objektif. 3 model aspek tersebut adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif. Aspek kognitif ini menjadi aspek utama dalam banyak kurikulum pendidikan dan menjadikan tolak ukur penilaian perkembangan anak. Kognitif yang berasal dari bahasa Latin cogniter memiliki arti pengenalan yang mengacu kepada proses mengetahui maupun kepada pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Dalam aspek kognitif dibagi lagi menjadi beberapa aspek yang lebih rinci, yaitu yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Aspek ini adalah aspek yang mendasar yang merupakan bagian dari aspek kognitif, mengacu kepada kemampuan untuk mengenali dan mengingat materi-materi yang telah dipelajari, mulai dari hal sederhana hingga mengingat teori-teori memerlukan kedalaman berpikir. Juga kemampuan mengingat konsep, proses, metode, serta struktur. Yang kedua yaitu ada pemahaman atau comprehension. Aspek ini lebih tinggi daripada aspek pengetahuan, mengacu kepada kemampuan untuk mendemonstrasikan fakta, gagasan dengan mengelompokkan, mengorganisir, membandingkan, memberi deskripsi, memahami, dan terutama memahami makna dari hal-hal yang telah dipelajari. Memahami suatu hal yang telah dipelajari dalam bentuk translasi atau mengubah bentuk, interpretasi atau menjelaskan atau merangkum dan ekstrapolasi atau memperluas arti dari satu materi. Yang ketiga ada penerapan atau application. Tujuan dari aspek ini adalah menerapkan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan aturan serta prinsip materi tersebut dalam kondisi yang baru atau dalam kondisi nyata.
Juga kemampuan menerapkan konsep abstrak atau ide atau teori tertentu. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori kognitif dan implikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu teori kognitif menurut Jean Piaget. Gambaran umum tentang teori kognitif Jean Piaget. Jean Piaget lahir di Swiss pada tahun 1896. Pada awal mulanya, ia adalah seorang ahli biologi. Dan dalam usia 21 tahun, sudah meraih gelar doktor. Ia telah berhasil menulis lebih dari 30 buku bermutu yang bertemakan perkembangan anak dan kognitif. Pengaruh pemikiran Jean Piaget baru mempengaruhi masyarakat seperti di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia baru sekitar tahun 1950-an. Menurut Bruno atau dalam Muhyiddin Shah, hal ini disebabkan karena terlalu kuatnya cengkraman aliran behavioristik gagasan Watson pada tahun 1878 sampai dengan 1958. Belajar menurut teori kognitif Jean Piaget itu seperti apa sih? Akan saya jelaskan. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Individu tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Akibatnya, lingkungan sosialnya berada di antara individu dengan lingkungan fisiknya. Interaksi individu dengan orang lain memainkan peranan penting dalam mengembangkan pandangannya terhadap alam. Melalui pertukaran-pertukaran ide dengan orang lain, individu yang tadinya memiliki pandangan subjektif terhadap sesuatu yang diamatinya akan berubah pandangannya menjadi objektif. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Proses mental tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis atau development of ability to respond logical. Bagi Piaget, berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting dari sekedar mengerti. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. Proses perkembangan mental bersifat universal dalam tahapan yang umumnya sama. Namun, dengan berbagai cara ditemukan adanya perbedaan penampilan kognitif pada tiap kelompok manusia. Sistem persekolahan dan keadaan sosial ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya perbedaan penampilan dan perkembangan kognitif pada individu. Demikian pula dengan budaya, sistem nilai, dan harapan masyarakat masing-masing. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi secara terus-menerus dengan lingkungan. Ada 4 tahap dalam perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, yaitu yang pertama yaitu tahap sensori motor untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris, yaitu contohnya seperti melihat dan mendengar, dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Dengan kata lain, pada usia ini, individu dalam memahami sesuatu yang berada di luar dirinya melalui gerakan, suara, atau tindakan yang dapat diamati atau dirasakan oleh alat inderanya. Selanjutnya, sedikit demi sedikit individu mengembangkan kemampuannya untuk membedakan dirinya dengan benda-benda lain. Yang kedua yaitu ada tahap praoperasional untuk anak usia 2 sampai 7 tahun. Individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi.
yaitu melakukan tindakan mental yang diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya secara fisik. Pada usia ini, individu mulai memiliki kecakapan motorik untuk melakukan sesuatu dari apa yang dilihat dan didengar, tetapi belum mampu memahami secara mental. Oke, yang kedua yaitu teori belajar menurut J.S. Brunner atau belajar penemuan. Gambaran umum tentang teori belajar J.S. Brunner. Brunner yang memiliki nama lengkap Jerome S. Brunner, seorang ahli psikologi perkembangan dan psikologi belajar kognitif. Lahir pada tahun 1915 di New York City dan lulusan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Brunner telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya perkembangan berpikir dengan cara mementingkan partisipasi aktif individu dan mengenal adanya perbedaan kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. Teori kognitif J.S. Brunner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Untuk meningkatkan proses belajar, menurut Brunner diperlukan lingkungan yang dinamakan Discover Learning Environment, atau lingkungan yang mendukung individu untuk melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. Belajar penemuan atau discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran atau belajar kognitif yang dikembangkan oleh Brunner. Menurut Brunner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan yang terjadi dalam proses belajar. Guru harus menciptakan situasi belajar yang problematis, menstimulus siswa dengan pertanyaan-pertanyaan, mencari jawaban sendiri, dan melakukan eksperimen. Bentuk lain dari belajar penemuan adalah guru menyajikan contoh-contoh dan siswa bekerja dengan contoh tersebut sampai dapat menemukan sendiri dan melakukan eksperimen. Salah satu model belajar penemuan yang diterapkan di Indonesia adalah konsep yang kita kenal dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Dengan cara seperti ini, pengetahuan yang diperoleh oleh individu lebih bermakna baginya, lebih mudah diingat, dan lebih mudah digunakan dalam pemecahan masalah. Dasar pemikiran teori ini memandang bahwa manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Brunner menyatakan belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Prinsip-prinsip belajar menurut Brunner. Jerome S. Brunner adalah seorang ahli psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberi perhatian pada pentingnya perkembangan kognitif. Brunner menjelaskan bahwa belajar harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Tingkat perkembangan individu menurut Brunner hampir sama dengan pendapat Piaget. Menurut Brunner, perkembangan intelektual anak dibagi menjadi 3, yaitu fase praoperasional sampai usia 5-6 tahun, disebut masa prasekolah. Pada taraf ini, individu belum dapat mengadakan perbedaan yang tegas antara perasaan dan motif pribadinya dengan realitas dunia luar. Pada tahap ini, kemungkinan untuk menyampaikan konsep-konsep tertentu kepada anak sangat terbatas. Tahap ini disebut juga dengan tahap enaktif. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitar atau dunia sekitarnya dengan menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, atau pegangan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu fase operasi konkret. Pada taraf kedua ini, operasi itu atau yang disebut internalis
Artinya, dalam menghadapi suatu masalah, individu hanya akan dapat memecahkan masalah yang langsung dihadapinya secara nyata. Individu belum mampu memecahkan masalah yang tidak dipahaminya secara nyata atau konkret atau yang belum pernah dialaminya dialami sebelumnya. Tahap ini disebut juga dengan tahap ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal. Maksudnya adalah dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui perumpamaan atau terampil, gambar, visualisasi, dan perbandingan atau komparasi secara sederhana dan sebagainya. Yang ketiga yaitu fase operasi formal. Pada taraf ini anak itu telah sanggup beroperasi berdasarkan kemungkinan hipotesis dan tidak lagi dibatasi oleh apa yang berlangsung dihadapinya sebelum itu. Tahap ini disebut juga dengan tahap simbolik. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang dapat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Komunikasinya dilakukan dengan menggunakan banyak sistem. Semakin matang seseorang dalam proses berpikirnya, semakin dominan sistem simbolnya. Meskipun begitu, tidak berarti ia tidak lagi menggunakan sistem enaktif dan ikonik. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu bukti masih diberlakukannya sistem enaktif dan ikonik dalam proses belajar. Tahap-tahap dalam proses pembelajaran. Menurut Brunner, belajar pada dasarnya merupakan proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Ada 3 proses yang dilakukan dalam belajar, yaitu yang pertama proses pemerolehan informasi baru, yang kedua proses mentransformasikan informasi yang diterima, menguji atau mengevaluasi relevansi dan ketepatan pengetahuan. Pemerolehan informasi baru dapat terjadi melalui kegiatan membaca, mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang diajarkan atau mendengarkan atau melihat audiovisual dan lain-lain. Proses transformasi yaitu tahap memahami, mencerna dan menganalisis pengetahuan baru serta mentransformasikan ke dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Tahap selanjutnya adalah menguji relevansi atau ketepatan pengetahuan atau informasi yang telah diterima tersebut atau mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua benar atau tidak. Menurut Brunner, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran agar pengetahuan dapat dengan mudah ditransformasikan, yaitu struktur pengetahuan. Lalu yang kedua yaitu kesiapan belajar. Lalu ada intuisi dan juga motivasi. Implikasi teori belajar menurut Brunner dalam pembelajaran, pada prinsipnya teori ini sebagaimana dikemukakan oleh Brunner merupakan pengembangan dari teori kognitif PAC. Brunner lebih menekankan bagaimana mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh individu. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pembelajaran terkait dengan teori kognitif Brunner. Di antaranya adalah yang pertama yaitu partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. Yang kedua, guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Lalu, dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa guru berperan sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Dengan kata lain, guru tidak harus mengendalikan proses pembelajaran. Guru hendaknya mengarahkan pembelajaran pada penemuan dan pemecahan masalah. Penilaian hasil belajar meliputi tentang konsep dasar dan penerapannya pada situasi yang baru. Selain itu, dalam belajar penemuan, teman dan siswa memiliki peran yang sangat penting.
Sebagaimana diuraikan di atas, dalam teori Brunner lebih menekankan agar siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Oleh karena itu, guru harus mengupayakan agar setiap siswa berpartisipasi aktif. Motivasi dan minatnya perlu ditingkatkan. Kemudian perlu dibimbing untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses pembelajaran, siswa dapat saling bertukar informasi terhadap apa yang dipelajari dan ditemukan sendiri. Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran penemuan ini, teori ini dapat juga disajikan dalam bentuk diskusi kelas, demonstrasi, kegiatan laboratorium, kertas kerja siswa, dan evaluasi-evaluasi. Pada diskusi, guru harus merumuskan lebih dahulu yang akan dicapai mengenai konsep-konsep. Prinsip-prinsip itu diusahakan tersaji dalam bentuk masalah. Siswa diharapkan dapat merumuskan, mengolah, kemudian memecahkannya, sehingga dapat menemukan sendiri konsep-konsep atau prinsip-prinsip sesuai dengan yang telah direncanakan guru. Oke, yang berikutnya yaitu belajar menurut teori Ausubel. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang ada. Struktur kognitif tersebut mencakup fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diinginkan oleh siswa. Pada tingkat pertama dalam belajar, informasi dapat dikomunikasikan kepada siswa baik dalam bentuk belajar, penerimaan yang menyajikan informasi secara final, maupun dalam bentuk belajar penemuan yang mengharuskan siswa menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang akan disiapkan. Pada tingkat kedua, siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi baru dengan struktur pengetahuan, yaitu fakta, konsep-konsep, dan generalisasi dan lainnya yang dimiliki oleh siswa. Dalam hal ini terjadi belajar bermakna atau meaningful learning. Akan tetapi, siswa dapat juga berusaha mencoba-coba menerima, menguasai, dan menghafal informasi baru itu tanpa menghubungkan dengan konsep-konsep yang ada dalam kognitifnya. Maka terjadilah belajar hafalan atau rote learning. Kedua dimensi tersebut, yaitu penerimaan atau penemuan dan bermakna atau hafalan, tidak menunjukkan dikotomi, melainkan menunjukkan kontinum. Menurut teori Ausubel, belajar dengan cara menerima informasi dapat dibuat bermakna apabila dijelaskan, kemudian dihubungkan antara konsep yang satu dengan yang lainnya. Begitu sebaliknya, belajar penemuan, termasuk penemuan mandiri akan kurang bermakna apabila hanya dilakukan dengan hafalan atau coba-coba. Faktor-faktor dan syarat belajar menurut Ausubel. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belajar bermakna, yaitu struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan. Semakin bagus dan stabil struktur kognitif, serta semakin jelas pengetahuan atau informasi baru masuk ke dalam struktur kognitif, maka akan semakin mudah terjadinya proses belajar bermakna. Begitu juga sebaliknya. Di samping itu, ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam belajar bermakna, yaitu pertama, materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. Materi pelajaran dikatakan bermakna secara potensial apabila materi tersebut logis dan relevan dengan struktur kognitif siswa. Materi dikatakan logis apabila materi tersebut konsisten dengan apa yang telah diketahui oleh siswa dan dapat ditanyakan dengan berbagai cara tanpa mengubah makna.
Materi dikatakan sesuai dengan struktur kognitif siswa apabila sesuai dengan pengalaman, tingkat perkembangan, intelijensi, dan usia siswa. Kedua, siswa yang akan belajar harus bertujuan untuk melaksanakan belajar bermakna. Dengan kata lain, memiliki kesiapan dan minat untuk belajar bermakna. Dari kedua syarat ini, tujuan siswa merupakan hal yang sangat penting dalam belajar bermakna. Apabila siswa memiliki tujuan, dalam arti memiliki kesiapan dan minat untuk belajar bermakna, maka akan dengan mudah proses belajar bermakna dilaksanakan. Agar pembelajaran menjadi bermakna, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama, pengaturan awal atau advance organizer. Pengaturan awal ini bertujuan untuk mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan menolong siswa mengaitkan dengan materi yang telah dipelajari. Yang kedua yaitu differential progresif, yaitu pengembangan dan elaborasi konsep-konsep yang tersubsumi. Cara yang paling baik adalah bila unsur-unsur yang paling umum dan inklusif diperkenalkan terlebih dahulu, kemudian diberikan hal-hal yang lebih mendetail. Hal ini misalnya dapat dilakukan peta konsep. Yang ketiga yaitu belajar superordinat, yaitu suatu proses belajar yang merangsang terjadinya perubahan struktur kognitif ke arah diferensiasi sehingga menemukan hal-hal yang baru. Yang keempat yaitu penyesuaian integratif, yaitu membandingkan, mempertentangkan, dan menghubungkan konsep baru dengan konsep sebelumnya atau dengan konsep-konsep yang lebih tinggi lainnya. Implikasi teori belajar Ausubel dalam pembelajaran. Dari uraian tentang teori Ausubel di atas dapat diambil beberapa catatan penting terkait dengan pembelajaran, yaitu diantaranya adalah yang pertama yaitu kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Yang kedua yaitu belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi intrinsik di dalam diri siswa. Yang ketiga, yang berikutnya yaitu teori belajar Gestalt. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai padanan makna sebagai bentuk atau konfigurasi. Inti dari belajar menurut Gestalt bahwa objek atau peristiwa tertentu dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisir. Teori Gestalt dirintis oleh von Everels dengan karyanya Über das Qualification pada tahun 1890. Kemudian dikembangkan oleh Kafka, Kohler, dan Wertheimer. Teori belajar Gestalt disebut juga dengan flat theory atau insightful learning. Belajar menurut Gestalt. Menurut teori Gestalt, belajar adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Teori belajar Gestalt menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Teori belajar Gestalt pada dasarnya sebagai usaha untuk memperbaiki proses belajar dengan rote learning, dengan pengertian bukan menghafal. Dalam belajar, menurut teori Gestalt, yang terpenting adalah penyesuaian pertama, yaitu mendapatkan respon atau tanggapan yang tepat. Belajar yang terpenting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh insight. Belajar dengan pengertian lebih dipentingkan daripada hanya memasukkan sejumlah kesan. Belajar dengan insight adalah sebagai berikut. Yang pertama, insight tergantung dari kemampuan dasar. Yang kedua, insight tergantung dari pengalaman masa lampau yang relevan. Yang ketiga, insight hanya timbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa, sehingga segala aspek yang perlu dapat diamati. Yang keempat, insight adalah hal yang harus dicari, tidak dapat jatuh dari langit. Yang kelima, belajar dengan insight dapat diulangi. Yang keenam, insight sekali didapat dapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi baru. Keterlibatan seseorang secara langsung dalam situasi belajar yang sangat penting.
Keterlibatan dalam belajar akan menghasilkan pemahaman atau insight yang dapat membantu individu dalam proses belajar. Dengan kata lain, yang terpenting dalam belajar menurut teori Gestalt adalah dimengertinya apa yang dipelajari oleh individu tersebut. Prinsip-prinsip belajar menurut teori Gestalt. Ada beberapa prinsip dalam belajar menurut teori Gestalt, yaitu yang pertama, tujuan belajar adalah untuk mendapatkan pemahaman atau insight. Yang kedua, belajar dimulai dari keseluruhan. Keseluruhan yang menjadi permulaan baru menuju ke bagian-bagian. Keseluruhan memberikan makna kepada bagian-bagian. Yang ketiga, individu bagian-bagian dari keseluruhan. Mula-mula, anak terlihat sesuatu sebagai keseluruhan. Bagian-bagian dilihat dalam hubungan fungsional dengan keseluruhan. Tapi, lambat laun, ia mengadakan diferensiasi bagian-bagian itu dari keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau kesatuan yang lebih kecil. Yang keempat, individu belajar dengan menggunakan pemahaman atau insight. Memahami sesuatu dapat dilakukan dengan melihat hubungan-hubungan antara berbagai faktor atau unsur dalam situasi problematik dan kemampuan menghubungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan sebelumnya. Dengan kata lain, belajar akan terjadi apabila ada pengertian atau insight. Pengertian atau insight muncul apabila seseorang telah memahami suatu masalah atau informasi, kemudian kejelasan, kemudian melihat hubungan unsur yang satu dengan yang lain, dipahami sangkut pautnya, dan dimengerti maknanya. Belajar juga erat kaitannya antara penemuan-penemuan baru dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Oleh karena itu, agar siswa mudah mendapatkan pengalaman baru, maka siswa harus dipancing dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Individu memahami sesuatu dengan cara mengatur dan menyusun kembali pengalaman-pengalaman yang banyak dan berserakan menjadi satu struktur yang memiliki makna dan dapat dipahami olehnya. Implikasi teori Gestalt dalam pembelajaran. Berdasarkan beberapa pokok pikiran terkait dengan beberapa pokok pikiran terkait dengan teori belajar Gestalt, ada beberapa hal yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, perilaku bertujuan. Belajar harus terarah pada tujuan. Belajar bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus respon, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika siswa mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru harus menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Yang kedua, yaitu pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu memahami secara totalitas terhadap objek yang dipelajari, memiliki kemampuan mengenal dan memahami unsur-unsur, mampu memahami keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa, dan keterkaitan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan sebelumnya. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dari teori belajar kognitif. Kesimpulannya ialah teori belajar kognitif yaitu suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar dari suatu pembelajaran tersebut. Oleh sebab itu, teori belajar kognitif sangat berbeda dengan teori-teori belajar yang lainnya. Oke, yang terakhir saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan baik dari kata, kalimat maupun pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.